Hai, Hai, welcome to Lucere Podcast. Aku Raul dan to Ivan akan menemani. halo cerdas kalian hari ini. Enjoy. Hai Van, Hai. ini episode kali ini kita udah mau masuk ke lagu kan yang di Les. Betul. Nah, seperti yang kita tahu, ini kita akan mulai sesuai dengan urutan kronologis dari cerita. Jadi kita akan membahas dari lagu yang pertama kali muncul kalau misalnya itu di filmnya. Karena kalau di musicalnya kan ada kayak overture, terus ada, ya kan? Jadi nggak Betul. masuk lagu. Nah, ini lagu yang pertama, kalau di movie versionnya dia ditulis judulnya tuh Look Down. Tapi kalau di musicalnya judulnya Work Song. Oke, ini menggambarkan situasi apa, Van? Ya, mungkin sebelum kita masuk ke lagunya, hari ini kita bahas 3 lagu kali ya. Oh iya, benar banget. Jadi kita nggak akan bahas. Kita nggak akan bahas semua di sini. Kita akan bahas 3 lagu pertama. Oke, Van, kau boleh jelasin deh lagu yang pertama ini tentang apa? Oke. Jadi kalau kita nonton di filmnya itu, kan langsung kelihatan tuh itu scene-nya lagi ada di kerja paksa gitu kan ya. Suruh narik kapal masuk dan lain-lain gitu. Dan dari sana kita bisa lihat banget kalau terjadi beberapa sudut pandang gitu. Ya. Jadi kayak kan liriknya kan kayak look down, don't look them in the eye. Itu dikatakan oleh ya sebagian besar orang. Terus mereka juga bilang look down, you're here until you die. Jadi kayak mereka udah pasrah banget gitu sama kerja paksa dari yang dilakukan terhadap mereka gitu. Kalau boleh tahu, terus gimana? Kenapa ya kok mereka bisa akhirnya kerja paksa? Apakah itu perbudakan atau apa? Nah, harusnya enggak, karena ini mereka sebenarnya dikatakan prisoners ya. Jadi kayak mereka ini memang melakukan suatu tindakan kejahatan dan dihukum. Nah, itu hukumannya. Salah satunya kerja paksa. Tapi menariknya adalah hukuman ini yang dikasih ke mereka itu kayaknya nggak sebanding dengan apa yang seharusnya dihukum ke mereka gitu. Ya, kesalahan mereka nggak sebanding sama hukumannya. Tuh, itu kenapa kita bisa bilang gitu? Kenapa? Nah, kita bisa lihat dari perbincangan selanjutnya. Perbincangannya adalah antara satu tahanan yang diberi label sebagai tahanan nomor 24601 yang di sini itu sedang dipanggil karena akan dibebaskan bersyarat gitu. Ya. Nah, kemudian di sini terjadi sedikit perbincangan mengenai apa yang terjadi dengan penangkapan orang ini. Oh, jadi dan ternyata backgroundnya gitu. Ternyata orang yang ditahan ini, yang sedang akan dilepas ini, mengaku hanya mencuri sebuah roti, ya sepotong roti, untuk menolong anak saudara perempuannya. Yang notabene itu adalah sesuatu hal yang baik kan, kayak ya udah mencuri kan. Ya. Gitu. Tetapi ternyata polisinya atau yang menahan ini sangat meninggikan hukum gitu. Oh ya. Ini kalau aku tambahin dikit, kalau di lagunya kan ada kata-kata si siapa polisi ini kayak
ketika si tahanan ini dia melakukan pembelaan kayak aku cuma mencuri sepotong roti gitu, dan itu karena anak saudara perempuanku tuh udah mau mati dan kami kelaparan gitu. Jadi pembelaannya itu tuh sebenarnya nggak sebanding gitu. Dan si polisi ini bilang kamu akan kelaparan lagi kecuali kamu memahami arti dari hukum, the meaning of the law gitu. Dan di situ si si tahanan ini dia bilang aku sudah mengerti arti hukum itu dari 19 tahun lalu, yang mana itu bisa diartikan berarti dia itu udah mengalami masa hukuman ini 19 tahun ya kan Van? Nah itu, dan setelah kelanjutannya itu dijawab lagi. Jadi ini tuh kalau kita lihat di filmnya atau di musicalnya itu memang mereka tuh kayak lagunya tuh kayak dialog gitu, kayak saling saut-sautan. Nah si polisi ini jawab 5 tahun atas apa yang kamu lakukan dan sisanya karena kamu berusaha kabur. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam latar cerita ini tuh hukumnya itu benar-benar hukum yang dingin gitu. Jadi kayak dia mencuri sepotong roti dihukum 5 tahun, itu kan kayak lama banget. Bahkan kalau kita tahu sekarang aja koruptor itu dihukum berapa tahun sih. Nah bener ini 5 tahun udah gitu, kalau bisa dia cerita dia sampai 19 tahun, berarti yang 14 tahun itu adalah hukuman tambahan karena dia berusaha kabur. Jadi kayak gak adil banget gitu untuk situasi untuk si para tahanan. Kenapa nanti kalau kita lihat di depan-depan kan emang mereka tuh kayak pasrah gitu kan ya Van, kayak kita di sini kita bakal disayat mati gitu bahkan. Jadi itu menggambarkan begitu kejamnya hukum yang harus mereka terima. Oke, itu aku mungkin mau nge-highlight yang di situ, terus mungkin kita bisa lanjut Van. Ya, kemudian dari tadi itu perbincangan awal, polisi ini selalu menyebut tahanannya itu dengan sebutan kode. Angka yang diberikan ya, kodenya kayak ya 24601 gitu-gitu terus. Nah akhirnya tahanan ini pun kayak gimana ya, dia kesel gitu ya, karena dia kan manusia juga ya nggak sih, kayak dia punya nama. Akhirnya dia menyebutkan namanya, tahanan ini menyebutkan namanya yang adalah Jean Valjean gitu. Habis itu langsung dibalas lagi sama polisinya yang memperkenalkan dirinya juga, namanya Javert gitu. Dan kalau aku mau highlight lagi, ini menarik sebenarnya. Kenapa? Karena ini itu adalah modifikasi atau sesuatu yang dilebihkan untuk perkenalan tokoh dalam film gitu. Jadi orang-orang tahu, oh ini namanya Jean Valjean, oh yang ini namanya Javert. Karena Jean Valjean itu adalah tokoh utama dari film ini gitu. Dan Javert ini juga memainkan peran penting. Terus menarik juga kenapa ini bisa dibilang tambahan banget, karena katanya di bukunya Les Miserables yang ditulis oleh Victor Hugo, Jean Valjean ini lupa ingatan, jadi nggak mungkin banget nih menyebutkan namanya sebenarnya gitu. Tapi for the sake for film, ini dimasukkan gitu. Dan itu ya di playnya pun sebenarnya di lirik asli lagu yang dibuat untuk musikal pun memang liriknya seperti ini gitu, kayak My name is Jean Valjean. Jadi kayak dia tuh nggak terima dengan cara si polisi ini buat si Javert ini untuk cuma nganggap dia tuh kayak ya another prisoner gitu loh dengan kodenya dia gitu. Tapi aku tuh punya identitas loh gitu. Sebenarnya aku ngelihat dari sisi situ juga. Ya sih, itu kan kita juga bisa belajar ya, kayak setiap orang itu punya identitas gitu loh. Iya benar. Dan orang tuh orang gitu. Jadi kita harus memperlakukan betul orang sebagai orang gitu. Betul. Terus. Oke. Ya udah, intinya gitu. Jadi si Jean Valjean ini dibebaskan bersyarat. Oh ya, ini kalau kita lihat bareng-bareng di film maupun di musicalnya, ini tuh digambarkan dengan dia tuh dikasih satu
apa ya, surat. Kalau di sini sebutnya kayak yellow ticket to live gitu loh. Dan yang mana ini tuh sebenarnya kayak satu apa ya, pernyataan kalau dia tuh orang yang ya nanti kalau misalnya di film juga akan melihat bahwa surat kuning ini, yellow ticket ini tuh malah mempersulit dia gitu loh. Karena dia jadi punya label sebagai sampah masyarakat setelah dia keluar dari penjara gitu. Dan ya udah setelah itu, jadi kalau di lagu pertama ini memang dia memperkenalkan tokoh-tokohnya, dia memperkenalkan situasi hukum saat itu, situasi masyarakat saat itu, dan itu nanti akan membawa kita semakin dalam ke dalam cerita. Ya kan, Van, gitu? Benar. Oke, jadi kalau misalnya di film memang jadi digambarkan lebih bagus lagi ketika dia keluar, terus itu dia mulai kayak mencari, kan dia mau mulai fresh start gitu kan. Tapi gara-gara yellow ticket ini, orang-orang tuh menolak dia, bahkan kayak ada yang anak-anak lemparin batu. Ini adegan yang di film, anak-anak lemparin batu, terus kayak gak ada yang mau nerima dia di penginapan, dan dia jadi makin ngerasa kalau dia tuh dianggap sampah gitu loh, karena dengan label sebagai tahanan yang dibebaskan ini, itu tuh orang-orang ngelihat dia tuh ya sebagai orang yang berbahaya, orang yang tidak layak untuk dimanusiakan gitu. Nah, kalau di di film ini nanti akan lanjut dengan pertemuan si Jean Valjean ini dengan tokoh yang biasa disebut The Bishop atau Bishop Myriel. Nah, itu nanti akan masuk ke lagu kedua. Oke, sebelum lanjut mungkin kamu ada yang mau nambahin dulu nggak, Van, soal lagu pertama ini? Gimana ya, aku tuh cuma mikir aja gini, kalau lihat Valjean habis keluar bebas, dia merasa dirinya bebas gitu ya. Tapi kayak tetap aja dia diperlakukan seperti dia adalah seseorang yang sangat bersalah gitu. Iya. Dan itu menarik kalau kita lihat kayak kita coba masuk lihat ini ya, kayak pandangan Kristen itu kayak orang berdosa itu akan tetap dilihat jadi orang berdosa gitu loh. Betul. Dan tidak pandang dosa seperti apa. Ya kan, maksudnya kayak dalam Les Miserables sendiri pun sebenarnya akar permasalahannya itu adalah si Valjean ini nyolong roti gitu loh, sepotong roti, tapi itu bahkan bisa membuat dia sampai segitu terpuruknya gitu. Jadi ya itu semuanya itu jadi dipandang sama tuh dosa itu. Dan ini tuh kayak masih lihat kita gitu, ini salah satu cara kerja setan sih. Kenapa kok bisa bilang gitu? Karena setan itu kerjanya nuduh kita terus, kayak apa yang udah dilakukan. Iya, kayak ya udah dituduh terus, bahkan kemana-mana pun jadi nggak bisa gitu. Dan kita menemukannya tuh di diri nyata. Iya. Dan kita nggak bisa menghargai apa sih? Pasti kita nggak juga ikutan melihat diri kita tuh sebagai orang yang tidak layak, yang kotor, yang sampah lah gitu. Jadi karena dengan terus-menerus itu, bukan berarti kita tidak berdosa gitu. Kita berdosa, tetapi bukan berarti kalau disalahkan itu terus permasalahan selesai gitu kan. Ya terus-menerus si Valjean ini dia malah jadi melihat dirinya juga, oh berarti emang dia akan berlaku seperti itu. Jadi ketika di bukunya pun, ketika dia belum bertemu dengan si Bishop ini, dia akhirnya juga malah hidup sebagai kayak penjahat gitu loh. Maksudnya kayak ya karena orang-orang pun juga udah menuduh dia seperti itu gitu loh. Dan bener tadi kata Ivan, kayak manusia yang berdosa pun ketika terus-menerus itu pun akhirnya juga lah ya aku kan juga emang berdosa gitu. Akhirnya kita menerima itu dan menghidupi itu gitu. Ya bener banget sih. Oke, terus gimana, Van? Nah, baru kita masuk ke yang lagu kedua ini. Oke, jadi kalau di film ini
Iya, ini penting banget dan jadi kayak satu titik balik gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau di film eh, ketika si Valjean ini nggak diterima di mana-mana dan dia tuh butuh tempat untuk bermalam kan, dia butuh shelter. Nah, muncullah si tokoh Bishop ini. Jadi kayak dia datengin si Valjean terus kayak, kau mau apa menumpang di tempat kami nggak gitu. Oh ya, sebagai satu apa nice to know aja, yang memainkan Bishop ini adalah Colm Wilkinson. Siapa itu Colm Wilkinson? Jadi Colm Wilkinson itu adalah pemainnya Valjean di cast yang aslinya gitu. Jadi ketika musicalnya itu ada, dia yang jadi Valjeannya, dan itu kayak udah berapa puluh tahun lalu gitu kan. Dan dia itu juga sampai sekarang masih diingat oleh para penikmat Broadway, para penikmat musical sebagai Valjean yang dianggapnya paling bagus gitu, karena memang suaranya itu unik dan bagus banget lah pokoknya. Ya oke, itu sekilas info aja. Nah, si Bishop, oh gimana Van? Bentar. Aku keingat sesuatu. Apa itu? Sebelumnya, kemarin kan kita bilang, ini out of topic sedikit ya. Kayak lirikisnya kan adalah Alain Boublil ya. Iya. Nah, itu adalah lirikisnya dalam bahasa Prancis. Oh iya. Iya benar. Lagunya ini aslinya bahasa Prancis. Yang membuat itu menjadi lirik bahasa Inggris adalah Herbert Kratzmer gitu. Kita malah belum mention sama sekali ya. Iya, makanya. Oke, lanjut. Oke. Back to topic. Iya, jadi itu tadi si Valjean yang udah keluar dari penjara dan tidak diterima oleh masyarakat, dia akhirnya bertemu dengan si Bishop ini. Bishop memberikan dia tempat untuk berteduh. Dia kayak di adegannya dia bahkan masuk terus ikut di filmnya ya, ikut makan terus ya benar-benar diperlakukan seperti manusia pada umumnya gitu. Nah, terus si Valjean ini karena udah kebiasa dianggap sebagai penjahat, dia pun kan udah istilahnya menghidupi kehidupan sebagai penjahat gitu. Dan dia melihat di tempat itu, di tempat si Bishop ini ada banyak peralatan makan, banyak perhiasan dari perak gitu. Dan dia memutuskan untuk pengen nyuri itu barang-barang berharga itu, karena kan dia juga butuh modal untuk hidup kan. Nah, dicurilah itu barang-barang. Ya dia kabur. Keesokan paginya dia tuh ketangkep ternyata si Valjean ini. Terus kayak si orang-orang yang nangkep ini kayaknya polisi ya, Van ya? Ya berwajib lah. Ya iyalah yang entah itu hansip, entah itu polisi apalah. Ya itu. Mereka terus kasih tahu ke Bishop ini kayak, ini loh kita nangkep orang ini bawa perak-perakmu gitu kayak. Dan dia malah ngakunya kalau ini kamu yang kasih gitu. Nah, yang sangat mengejutkan dan yang sangat membuat aku juga kayak tersentuh dari adegan ini adalah si Bishop ini juga dia ngomong nih kalau di lagunya kayak that is right, terus but my friend you left so early. Jadi kayak dia tuh malah oh bener aku kasih itu gitu. Terus kenapa kamu terus kayak oh kamu tuh kemarin buru-buru apa kok? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu sampai kamu tuh duluan? Padahal aku pengen ngasih lagi gitu. Nah ini kan kayak jadi penonton, kita sebagai nonton dan Valjean sendiri pasti bingung kalau padahal kan itu pembelaan Valjean biar dia nggak ditangkap kan. Dia ngaku kalau dikasih, tapi malah si Bishop ini selain dia mengkonfirmasi iya aku kasih, dia bahkan kok kamu buru-buru aku masih mau ngasih lagi gitu loh. Dan ini ini tuh merupakan satu adegan yang penting banget. Kenapa? Karena dari situlah nanti si Valjean ini mengalami satu perubahan karakternya signifikan. Nah itu akhirnya si Bishop minta dia melepas para petugas ini melepaskan Valjean. Terus pokoknya dia bilang orang ini berbicara kebenaran kok. Jadi kalian boleh kembali ke tugas kalian. Saya kayak silahkan bekerja lagi ya. Ya gitulah. Terus kayak setelah dua orang ini pergi yang nangkep, dia ngomong sama
Valjean. Kayak oke, ini masih dalam bentuk lagu ya, jadi eh, ini bukan dialog kayak film pada umumnya, ini satu lagu, makanya lagu itu judulnya The Bishop. Jadi lagu ini kalau di musicalnya dikasih judul Valjean Arrested atau Valjean yang tertangkap, terus garis miring Valjean Forgiven. Jadi setelah dia tertangkap basah dan dia malah diampuni sama si Bishop. Nah gitu, terus kayak akhirnya si Bishop ngomong, ingatlah saudaraku gitu, but remember this my brother, see in this some higher plan. Coba kamu lihat ini dari sisi yang lebih apa ya, dengan sudut pandangnya lebih luas gitu. Kamu harus menggunakan precious silver, jadi perak-perak yang aku kasih ini untuk menjadi orang yang jujur, to become an honest man gitu. Jadi kayak akhirnya malah si Bishop ini memberikan modal untuk Valjean ini bisa fresh start gitu. Terus, nah yang aku suka lagi di verse selanjutnya si Bishop ini ngomong kayak di lagunya by the witness of the martyrs and the passion and the blood. Ini ngomong soal dari sisi religius gitu. Jadi kayak dengan dengan kesaksian para martir dan dengan passion and the blood, ini ngomong soal Kristus. Tuhan sudah melepaskan kamu dari kegelapan dan aku sudah menyelamatkan jiwamu untuk Tuhan gitu. Jadi ini tuh ada satu peristiwa penembusan gitu, bukan oleh si Bishop tapi oleh Tuhan. Tapi ini yang melakukan aksinya, maksudnya yang dipakai itu adalah si Bishop. Dan ini satu poin di mana Valjean itu akan keluar dari kehidupan lamanya yang berdosa dan penjahat itu, dia akan menjadi pribadi yang baru. Nah, itulah dari lagu The Bishop. Ada yang mau kamu tambahin, Kak? Mungkin gini kali ya, kalau menurutku itu di sini ada konsep pembenaran, tetapi yang dilakukan oleh Bishop dan juga Valjean menurutku tetap adalah salah. Maksudnya apa? Kayak Valjean apakah benar dalam mencuri? Enggak. Kita nggak boleh membenarkan pencurian. Satu lagi, kita juga nggak boleh membenarkan kebohongan gitu. Ya, jadi yang namanya white lie itu sebenarnya bukan satu kebohongan untuk hal baik gitu ya berarti. Tapi tetap salah. Tetapi kesalahan ini bisa menjadi suatu pelajaran. Kenapa aku juga bisa bilang gini? Karena ketika Bishopnya menyuruh petugas yang nangkep Valjean tadi pergi, dia bilangnya gini, but remember this my brother. But kayak dia mau memastikan lagi Valjean kayak oke, aku tidak membuka kesalahanmu di depan orang-orang ini. Tapi tolong lakukan ini. Tapi anggaplah ini adalah suatu momen supaya kamu bisa berbuat yang benar gitu. Bisa berubah gitu ya. Jadi orang yang baru, yang jujur. Betul. Ya, gitu sih. Iya. Kalau aku. Dan aku secara personal emang suka banget sama si Bishop ini. Kalau di novelnya namanya Bishop Myriel. Karena di novelnya itu ntar dia akan dibahas lagi bagaimana kehidupan si Bishop ini. Jadi kayak latar belakang dia, dan yang mungkin pada tertarik untuk membaca boleh banget. Ini novelnya jauh lebih dalam ya, karena bener-bener kayak satu-satu dibahas lebih rinci. Dan tokoh ini tuh memang satu tokoh yang yang sangat penting juga, walaupun dia muncul juga hanya pas momen ini aja kan. Habis itu kayak dia kalau di filmnya ataupun di musikalnya udah nggak ada lagi gitu. Dia cuma muncul untuk Valjean sekali ini, dan ya udah setelah itu mengubah kehidupan Valjean. Dan ini akan dilanjutkan dengan satu momen di mana Valjean ini merenungi kehidupan dia, merenungi perbuatan dia, merenungi kesalahan dia, dan kayak jadi satu monolog. Nah itu makanya kenapa dia
kalau di filmnya dikasih judul Valjean Soliloquy. Soliloquy itu kayak apa ya, ngomong sendiri gitu kalau di film ataupun di play. Nah, kayak apa ya, kayak monolog gitu ya Van ya. Bergumul lah, ini pergumulan Bergumul, dia yang iya, dibicarakan gitu. Bener-bener. Ya. Nah itu apa, mungkin Ivan mau kayak bahas dari pergumulan perenungan si Valjean ini. Oke. Dia setelah jadi ini scene-nya itu adalah setelah dia dilepaskan sama Bishop itu. Jadi setelah pertemuan yang sangat menyentuh hati Valjean ini, hatinya sangat tergoncang. Sampai dia kayak bener-bener nggak tahu lagi ini, kayak sampai dia bilang kan, what have I done? Terus kayak Tuhan, apa yang aku telah perbuat gitu. Terus intinya dia kayak aduh parah banget lah. Dia melihat dirinya sangat jatuh sampai ke tempat jatuh yang paling dalam lah gitu. Terus dia sampai kayak merasa kayak kalau ada jalan lain itu dia udah udah kehilangan kesempatan itu 20 tahun yang lalu. Terus sampai dia mengakui bahwa hidupnya itu ada suatu peperangan yang dia nggak bisa menang. Dia mengakui itu. Iya. Dan sampai tapi dia masih ingat kayak yaudah mereka itu sampai kayak menghukum aku cuman gara-gara mencuri potong roti gitu. Nah, jadi dia masih menyalahkan masa lalunya yang tidak adil itu ya. Tapi terus selanjutnya dia mengingat kembali pertemuan dengan Bishop, karena memang itu yang benar-benar menyentuh hatinya sampai pergumulan ini jadi. Itu tuh jadi kayak kita tuh biasanya kan juga kan kayak aduh kenapa sih begini. Kenapa pikiran itu bisa muncul? Karena pasti ada sesuatu yang terjadi yang menyentuh hati kita. Iya. Nah, dan di titik itu kita mengingat kembali apa yang sedang terjadi. Dan dia bingung, benar-benar bingung kenapa dia bisa membiarkan Bishop itu menyentuh hatinya. Iya. Dan bahkan kenapa dia membuka diri untuk Bishop gitu kan? Betul. Dan bahkan akhirnya dia bisa mengenali konsep kasih gitu loh. Iya. Dan menarik sekali. Dia bilang gini, he treated me like any other. He gave me his trust, he called me brother. Ini tuh kayak mau ngomongin kayak dia tersentuh bukan karena apa yang dia Bishop ngomongin doang, tapi karena perbuatannya Bishop. Iya, benar. Jadi kayak Bishopnya menolong dia kayak orang manusia gitu loh. Sedangkan dunia lain merasa dia adalah orang yang sangat jahat dan lain-lain gitu. Buangan, ya. Bahkan Bishop ini memberikan kepercayaan dan juga dan memanggil dia brother itu gitu. Itu sangat personal. Memanggilnya saudara. Iya, benar. Karena dia udah nggak punya siapa-siapa kan. Nggak punya siapa-siapa, ketemu Bishop dianggap sebagai saudara. Wah, itu luar biasa sekali. Dan yang membuat dia bingung lagi, membuat Valjean bingung lagi adalah kenapa orang ini, Bishop ini bilang hidupnya dia adalah punya Tuhan di atas. Iya. Itu adalah konsep yang sangat dia tidak pahami. Iya. Kenapa? Karena dia bilang sendiri lagi, karena dia selama ini membenci dunia ini. Dan dia merasa dunia membenci dia gitu kan. Dan dia kasih tahu lagi, dia selama ini merasa hukumnya adalah yaitu kayak mata ganti mata. Gitu. Mata ganti mata terus kayak ya udah, enggak ada lagi perasaan. Kayak semua perasaan manusia udah berubah jadi batu lagi gitu. Itu yang selama ini dia alami, yang dia hidupi dan dia ketahui. Nah, habis itu baru dia balik lagi ke Bishop itu. Gak gerak cuman perkataan. Nah, ini sekarang masuk ke perkataannya Bishop. Dia mengakui. Perkataannya Bishop ini sangat menyentuh. Kenapa? Karena dia mungkin membandingkan dengan membandingkan dengan Jafar kali ya. Waktu itu
dia Oh, kabur sama Jafar ditangkap, ditambahin 14 tahun lagi. Nah, iya, sekarang iya. kondisinya mirip. Dia kabur dari Bishop, ketangkep juga. Tetapi apa yang terjadi? Bishopnya malah Ngasih yang lebih, tapi dalam artian kasih itu kan, perak itu kan. malah bukan nyalahin, bukan menyalahkan, bukan malah iya benar tangkap dia, tetapi membenarkan dia, gitu loh. Dan memberikan kebebasan itu benar-benar membuat dia bilang di sini, membuat dia malu setengah mati. Sampai kayak maluannya itu Iya. dinusuk banget kayak pisau gitu. Iya, Nah, iya. habis itu dia bilang lagi kalau Valjean ini punya jiwa. Nah, jiwa ini tuh sampai Valjean tuh juga bingung kan, kayak apaan sih gitu. Kayak dia mempertanyakan gimana cara Bishop ini tahu bahwa dia punya jiwa. Nah, dari pertemuan ini dia benar-benar berubah gitu. Dan terakhir ini terakhir ini dia apa ya, dia kayak sudah mendapat suatu kepastian lah, kayak okay, something happen in my life gitu. Dan emang benar-benar apa ya, ya inilah pertobatannya dia gitulah ya. Ya, pertobatannya betul. Dia satu titik balik dalam kehidupan Valjean, untuk dia tuh memulai satu kehidupan yang baru, untuk awal yang baru. Dan dia kan di liriknya pun juga itu kan kayak dia ngomong I'll escape now from the world of Jean Valjean. Jadi kayak dia kan meninggalkan si Jean Valjean lama ini, dunia Jean Valjean lama ini. Terus Jean Valjean is nothing now. Jadi udah, dia bukan berarti menghilangkan identitas, tapi dia menghilangkan masa lalu dia yang kelam, kekecewaan dia, terus keinginan-keinginan dia yang buruk. Terus yaitu another story must begin. Satu kisah baru harus mulai. Jadi satu kehidupan yang baru, kehidupan yang dirintis lagi mungkin dari awal, itu yang akan dijalankan oleh Jean Valjean. Dan itu ya kan adalah akhir dari episode kita kali ini ya. Kita selesai membahas 3 lagu ini gitu. Dan nantinya kita akan masuk ke sudut pandang lain gitu. Dan bukan berarti Jean Valjean udah selesai, enggak. Ini kayak baru awal banget. Awal dari perjalanan si Jean Valjean. Oke, mungkin itu Van. Kamu mau nambahin apa gitu nggak? Udah sih, sebenarnya gitu aja. Walaupun sebenarnya yang kita omongin ini kayak ya kita mau bahas dalam, tapi itu kayak ya memang yang kami bahas itu kayak apa ya, mungkin lebih nggak pernah lagi dibahas sama orang-orang, iya. Tapi itu kayak masih cuman permukaan gitu loh. Sebenarnya kalau masih mau dibahas dalam, masih banyak banget yang bisa kita bahas ini. Banyak banget. Iya, apalagi kalau dihubungin dengan novelnya ya kan. Gila. Mantep lah. Ya udah. Jadi memang iya. Kita batasin juga kalau enggak berjam-jam. Oke lah. Ya tetap ini adalah satu karya yang sangat indah untuk ditonton sendiri. Dan nanti kalau sebenarnya ini fungsinya dari podcast kita ini juga adalah kayak mengajak kita untuk berdiskusi, merenungi lebih lanjut. Tapi bukan berarti ini kayak kita mau bacain audiobook atau apa, enggak. Jadi emang pengalaman yang paling baik adalah dengan menonton sendiri, mengalami sendiri, atau mungkin baca sendiri juga boleh banget. Betul. Gitu, Van? Oke deh. Oke, jadi terima kasih yang udah mendengarkan Lucere episode ke-2. Lucere episode kedua. Pede banget ya. Betul. Dan tetap tunggu dari episode-episode kami selanjutnya, karena kami akan membahas sampai tuntas lagu-lagu yang ada di Les Mis. Oke, cukup ngobrol kita di episode kali ini. Semoga teman-teman tercerahkan dan terhibur dengan kehaluan cerdas kami. Jangan lupa terus nantikan episode berikutnya. See you. See you.